Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Niken Mas Ayu Nurul Basiro dengan NIM 22106112-286. Selamat datang di presentasi jurnal berjudul Kesesuaian Lahan dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Penataan Ruang Subdas Gunting Kabupaten Jombang oleh Karunia K. Maulana dan Iwan Rudiarto, Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota Volume 11/2 2015. Dalam video ini, saya akan memaparkan hasil penelitian mengenai kondisi lahan dan aspek-aspek yang mempengaruhi pengelolaan tata ruang di kawasan tersebut. Latar belakang, Subdas Gunting merupakan bagian dari Das Berantas di Jawa Timur yang meliputi 5 kecamatan di Kabupaten Jombang. Kawasan ini penting karena menjadi sentra pertanian dan perkebunan, namun mengalami banjir, longsor, dan kekeringan tiap tahun. Tekanan ekonomi dan kebutuhan lahan memicu penyimpangan penggunaan lahan secara masif. Diperlukan kajian kesesuaian lahan dan analisis faktor yang mempengaruhi implementasi penataan ruang. Rumusan masalah 1, bagaimana kesesuaian penggunaan lahan terhadap arahan fungsi kawasan di Subdas Gunting. Rumusan masalah 2, faktor-faktor apa yang mempengaruhi implementasi penataan ruang. Tujuan 1, menilai tingkat penyimpangan penggunaan lahan. Tujuan 2, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi tata ruang. Kajian pustaka. Kesesuaian lahan, proses penilaian kelayakan suatu lahan untuk penggunaan tertentu. Arahan fungsi kawasan, yaitu pembagian kawasan menjadi lindung, penyangga, dan budidaya. Faktor kinerja DAS mencakup aspek hukum, kelembagaan, fisik, sosial, dan lingkungan. Analisis SWOT digunakan untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam tata guna lahan. Metode penelitian, pendekatan, deskriptif kuantitatif dengan analisis spasial dan SWOT. Langkah-langkah: 1. Interpretasi citra Landsat 8, penggunaan lahan existing. 2. Analisis arahan pemanfaatan fungsi kawasan, seperti lereng, tanah, dan hujan. 3. Analisis kesesuaian lahan, atau overlay spasial. 4. Analisis faktor SWOT melalui wawancara dengan stakeholder. Datanya yaitu peta curah hujan, jenis tanah, kelerengan, kawasan lindung, dan hasil wawancara. Gambaran umum Subdas Gunting, yaitu luas wilayahnya mencakupi 36.884 hektar meliputi 5 kecamatan, sungai utama Gunting dan anak sungainya, fungsi irigasi dan konservasi, karakter sosial ekonomi agraris, didominasi pertanian, padi, dan perkebunan, permasalahan utama yaitu banjir, longsor, kekeringan, dan degradasi lahan. Hasil analisis kesesuaian lahan, penggunaan lahan terbesar yaitu pertanian dengan 12.095,6 hektar, kawasan budidaya 26.600 hektar, kawasan lindung 6.858 hektar, kawasan penyangga 3.426 hektar, dan terjadi penyimpangan penggunaan lahan kurang lebih 2.704 hektar, terutama di sempadan sungai dan lereng curam. Faktor-faktor yang mempengaruhi atau analisis SWOT, kekuatan, kawasan unggulan agribisnis, bagian dari Tahura Air Surjo, kelemahan yaitu sedimentasi sungai dan kurangnya embung, rendahnya koordinasi antar sektor, peluang, pengembangan warna wisata dan wisata air, dukungan pemerintah dan komunitas lingkungan, ancaman, alih fungsi lahan hutan, dan konflik kepentingan sektor. Kesimpulannya yaitu, tata guna lahan dipengaruhi oleh 4 sektor utama, yaitu kehutanan, pengairan, pertanian, dan pemukiman. Penyimpangan penggunaan lahan mencapai 2.704 hektar. Faktor eksternalnya juga lebih dominan mempengaruhi implementasi tata ruang. Strategi pengelolaan juga disarankan beralih dari pendekatan fisik ke pendekatan non-struktural. Hasil penelitian ini juga merekomendasikan atau memberikan saran berupa kebijakan penggunaan lahan harus disesuaikan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, pembentukan forum komunikasi antar stakeholder Subdas Gunting, sosialisasi insentif maupun disinsentif bagi pelanggaran tata ruang, edukasi masyarakat untuk menjaga sungai dan kawasan lindung, dukungan bagi LSM dan komunitas lingkungan dalam rehabilitasi hutan. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat dan wawasan baru bagi pembacanya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.